Halo semuanya, tahukah kalian apa itu strategi fungsional? Strategi fungsional adalah rencana operasional jangka pendek yang dirancang untuk area fungsional suatu perusahaan, seperti pemasaran, keuangan, dan lainnya. Strategi ini bertujuan untuk mendukung strategi bisnis yang lebih luas dan memastikan bahwa setiap fungsi memberikan kontribusi efektif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Beberapa jenis-jenis strategi fungsional diantaranya yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian rencana dan tindakan operasional yang disusun oleh Departemen Pemasaran untuk mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan, khususnya dalam hal menarik, mempertahankan, dan memuaskan konsumen. Strategi yang dilakukan dapat berupa yang pertama, strategi segmentasi pasar. Yang kedua, strategi penetapan harga. Yang ketiga, strategi promosi. Yang keempat, strategi distribusi. Dan yang kelima, strategi positioning. Yang kedua yaitu strategi keuangan. Strategi keuangan adalah rencana dan kebijakan yang disusun oleh bagian keuangan perusahaan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bisnis. Strategi yang dilakukan dapat berupa yang pertama, perencanaan dan penganggaran keuangan. Yang kedua, yaitu manajemen arus kas. Yang ketiga, pengendalian biaya. Yang keempat, pengelolaan modal kerja. Yang kelima, kebijakan investasi. Yang keenam, keputusan pendanaan. Dan yang ketujuh, manajemen risiko keuangan. Yang ketiga yaitu strategi operasional, merupakan bagian dari strategi fungsional yang berfokus pada pengelolaan proses internal perusahaan agar dapat berjalan secara efisien, efektif, dan konsisten. Strategi yang dilakukan dapat berupa just in time, total quality management, lean manufacturing, Six Sigma, perencanaan kapasitas, dan manajemen rantai pasok. Selanjutnya, yang keempat yaitu strategi penelitian dan pengembangan atau research and development. Di sini merupakan serangkaian rencana dan tindakan operasional yang disusun oleh divisi research and development untuk menciptakan, mengembangkan, dan menyempurnakan produk, layanan, atau proses agar perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Strategi yang dilakukan dapat berupa yang pertama, strategi inovasi produk, yang kedua, strategi inovasi proses, yang ketiga, strategi adaptasi pasar, dan yang keempat, strategi kolaborasi riset and development. Kelima ada strategi sumber daya manusia. Di sini, strategi ini lebih menekankan pada bagian suatu perusahaan untuk memutuskan cara memilih dan pemanfaatan tenaga kerja. Strategi yang dilakukan yaitu yang pertama, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Yang kedua, pengembangan karir dan pelatihan. Yang ketiga, kompensasi. Yang keempat, evaluasi, disiplin. Lalu, bagaimana strategi yang harus dihindari oleh suatu perusahaan? Yang pertama, yaitu meniru pemimpin pasar tanpa analisis mendalam. Yang kedua, mengandalkan keberhasilan masa lalu. Yang ketiga, terlalu banyak proyek sekaligus. Yang keempat, mempertahankan investasi yang gagal. Lalu, bagaimana sih pemilihan strategi yang tepat itu? Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan biasanya dilakukan dengan analisis SWOT. Yang kedua, yaitu menyusun alternatif dengan IA matrix dan grand strategi. Yang ketiga, yaitu evaluasi dengan QSPM. Yang keempat, pemilihan strategi yang sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya. Lalu, apa sih kebijakan strategi? Jadi, kebijakan strategi itu adalah serangkaian pedoman atau aturan umum yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur, mengambil keputusan, dan mengkoordinasikan tingkat
dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan operasional agar sesuai dengan arah strategi perusahaan. Contohnya, kebijakan pengembangan karyawan atau biasa kita sebut dengan sumber daya manusia. Kebijakan strategi yang dapat dilakukan yaitu memberlakukan program pengembangan karir, pelatihan berkala, serta evaluasi.